Allah dan segala nikmatnya, iman, Islam, kesehatan, dan masih banyak lainnya, hingga kita masih berkumpul. Allah izinkan untuk berkumpul dalam majelis yang sangat mulia ini. Dan salawat salam kepada Rasulullah SAW. Semoga kita tidak pernah berhenti untuk selalu mengikuti apa yang beliau ajarkan, segala bentuk perintah, sikap, perbuatan, untuk selalu sama-sama kita berusaha mengikuti walaupun tidak pernah bisa sesempurna beliau. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi di kajian Rebuan Diskes BSMI dengan tema atau topik beriman kepada Allah merupakan fondasi perubahan. Sedikit sebagai pembuka, mungkin sama-sama seringkali kita, mungkin saya pribadi juga mengatakan bahwa saya beriman. Saya sudah beriman. Tapi kadangkala pada suatu titik, pada suatu peristiwa, kita menggadaikan iman kita. Kita merasa nggak percaya tentang keputusan Allah, kita merasa kecewa tentang keputusan Allah. Bahkan kita mempercayai suatu zat yang lebih hebat, atau mempercayai suatu zat yang satu-satunya ini yang membuat suatu usaha kita berhasil. Bergantung, salah satunya adalah bergantung sepenuhnya terhadap manusia. Padahal kita merasa yakin bahwa kita adalah manusia yang beriman. Tapi kadangkala kita masih ada pada titik seperti itu. Naudzubillah min dzalik, semoga dengan kajian dari Ustadz Ulis Tova Muhammad Ali, kita bisa sama-sama di-reminder kembali, dikuatkan kembali hati kita, jiwa kita, pola pikir kita tentang iman dan titik-titik yang dimana kita labil atau riskan terhadap penyelewengan terhadap iman kepada Allah SWT. Baik, kepada Ustadz Christopher Muhammad Ali LC, untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Bang Dimas atau panitia bisa bantu nampilin slide ya? Oh ya, alhamdulillah. Ustaz. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Allah bituli hayatikum. Amin wa iyyakum. Wa da'watikum. Masya Allah, tabarakallah. Bertua pun di layar kaca. Siapa lagi? Jazakumullah khair, Ustaz. Bayakum. Terima kasih banyak ini bisa silaturahim kembali. Maaf nih kalau belum bisa mampir ke Fauzan. Iya, Ustaz. Iya, saling mendoakan. Terima kasih, Pak Fahri. Iya. Waalaikumsalam. Ya. Ini alhamdulillah temanya sudah ditampilkan. Ada 18 partisipisan. Susah juga ya. Semoga nanti bisa bertambah. Dan ini alhamdulillah direkam ya. Semoga nanti bermanfaat. Oke, bismillah kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasrahu wa wala haula wala quwata illa billah ma ba'd.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihan mutaqabbala wa jisman sahihan salima wa rizqan halalan tayyiban mubaraka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma wafiqna li hubbika ma yarda. Allahumma wafiqna lima yuhibbuka wa yarda. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin waj'alna minar rasyidin waj'alna minar rasyidin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai, pimpinan kita, Dr. Haji Basuki Mattanallah bituli hayatihi wa juhudihi wa jihadihi. Ini teman-teman sekalian ya, Bapak Ibu yang tidak saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa ta'zim saya kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir di majelis virtual ini. Alhamdulillah, ini merupakan penghormatan kepada saya bisa bermajelis virtual dengan keluarga besar saya ya. Sebenarnya saya udah merasa menjadi keluarga besar BSMI, Rumah Sakit Islamik Jakarta, Al Fauzan, ya, ZIS Kesehatan BSMI. Ya, alhamdulillah kita bertemu dalam kebaikan, dalam perjuangan. Malam ini kita disatukan dalam satu majelis. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Kita kembali belajar ya. Saya ini juga mereview ya. Pemahaman sekaligus nanti juga kita berharap ini menjadi pengamalan dan pengalaman ya kita dalam beragama ya. Nah, terima kasih ya panitia ya telah meminta saya untuk sharing dan untuk berbagi inspirasi tentang agama ya. Jazakumullah khairan katsira. Jadi yang diminta ke saya itu 4 pekan ya. Sehingga saya menyiapkan 4 tema ya. Tema saya awali memilih tema tentang keimanan sebagai pondasi. Yang kedua nanti tentang sholat sebagai ibadah yang tidak bisa ditawar-menawar ya. Berikutnya adalah nanti terkait dengan profesi kita, bagaimana kita mencari rezeki profesi yang halal gitu ya. Dan yang terakhir tentu bahwa kita memiliki kekuatan ya, muslim yang kuat ya. Nah, sebenarnya saya punya banyak kurikulum, nanti bisa kita satu demi satu kita bedah ya. Nah, malam ini beriman kepada Allah pondasi perubahan ya. Ini tema yang pertama ya, beriman kepada Allah pondasi perubahan. Jadi tadi MC kita Mas Fahri menyampaikan tentang iman itu bukan sekedar formalitas ya. KTP kita Muslim, kita mengaku beriman dari keturunan keluarga yang beragama, tetapi sejatinya ini melekat dalam diri kita ya, dalam praktek kehidupan kita, profesi kita, berkeluarga kita, bermasyarakat ya. Beriman kepada Allah pondasi perubahan. Jadi saya mengawali dengan kisah bahwa iman itu menghadirkan perubahan ya, bahkan revolusioner ya perubahannya itu. Pondasi perubahan adalah seorang sahabat Bilal ibnu Rabah radhiyallahu anhu ya. Ketika beliau memilih suatu keyakinan agama baru, agama Muhammad SAW,
maka beliau menjadi manusia baru dan siap mempertaruhkan keyakinannya. Ya. Memang tidak mudah ya menjalankan agama ketika minoritas, yaitu yang dialami oleh para sahabat as-sabiqunul awwalun ya, termasuk sahabat Bilal ini ya. Namun akhirnya ketahuan juga keyakinannya bahwa Bilal yang seorang budak itu menjadi pengikut agama baru Muhammad ya. Konsekuensinya apa? Dia harus disiksa oleh majikannya di hadapan pemuka-pemuka Quraisy ya. Tapi dahsyatnya adalah meskipun disiksa dengan barter atau negosiasi, siksanya akan dihentikan dengan catatan dia harus kembali kepada agama nenek moyang. Ya. Himpitan siksa yang sangat pedih ya, tapi beliau hanya mengucapkan satu kata ya, ahad, ahad, ahad gitu ya. Bahkan ketika dipaksa untuk kembali kepada ajaran nenek moyangnya, beliau mengatakan sekiranya ada kata lain yang lebih menyakitkan kalian, saya akan ucapkan itu. Ya. Ya, artinya beliau memiliki fondasi keimanan yang kuat ya, sehingga resikonya dia tidak mau membarter ya keyakinannya dengan siksaan ya. Itu Bilal ibn Rabah. Dahsyat ya, keimanan itu merubah sikap mental seseorang ya. Yang kedua, sebagai gambaran ya bahwa iman itu menjadi fondasi perubahan, ini kelas sosialnya berbeda ya. Kalau Bilal adalah seorang budak, yang satu ini adalah anak muda dari kelompok bangsawan, yaitu Mus'ab ibnu Umair, ya. Ganteng ya, sultan lah gitu ya, menjadi pengikut Muhammad, berseberangan akidahnya dengan ibunya, gitu ya. Ibunya memboikot, ibunya tidak mau makan, ya. Kalau tidak kembali kepada agama nenek moyang, ibunya siap meregang nyawa, ya. Ya, ini kan pilihan pahit ya bagi seorang pemuda Mus'ab, sultan ya, pangeran ya, bangsawan ya yang kaya raya ya. Tapi apa yang disampaikan oleh Mus'ab, wahai bunda, sekiranya bunda memiliki 1000 nyawa, 1000 nyawa itu keluar satu persatu memaksa saya untuk kembali kepada agama nenek moyang, meninggalkan agama Muhammad, saya tidak akan lakukan. Nah, disitulah ketegaran perubahan dari seorang Mus'ab. Ibunya pun tidak bisa memaksanya ya. Nah, Mus'ab ini juga menjadi sahabat terbaik yang menjadi duta pertama yang dipercaya Rasulullah, dikirim ke luar negeri gitu ya, keluar dari Mekah ke Yathrib untuk berdakwah. Mus'ab ini istiqomah sampai akhir hayatnya dalam kesederhanaan, meskipun latar belakang ekonominya adalah bangsawan ya, sehingga diceritakan beliau itu meninggal, itu kain kafannya itu ketika menutupi kepalanya, kakinya kelihatan, kalau ditutup kakinya, kepalanya kelihatan, ya luar biasa. Nah, itu sebenarnya fragmen perubahan dari keimanan dari kehidupan para sahabat banyak sekali ya, dari Khalifah Abu Bakar, Umar dan sebagainya. Umar apalagi ya, yang dari jahiliyah masuk Islam. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi tujuan dari materi ini apa sih gitu ya? Jadi kita berdiskusi tentang iman sebagai fondasi perubahan ini, karakter yang berharap melekat dalam diri kita adalah kita siap beribadah kepada Allah SWT dengan ikhlas ya, mengamalkan ikhlas dalam beramal untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak meminta berkah kepada kuburan yang sudah meninggal, tidak meminta tolong kepada orang yang sudah meninggal. Tidak berhubungan dengan jin,
ya. Tidak meminta tolong kepada orang yang berlindung atau bersekongkol dengan jin. Nah, inilah yang nanti kita harapkan melekat dalam diri kita, ya. Karena fenomena di zaman modern seperti ini, orang masih percaya klinik, orang masih percaya mistik, orang masih percaya perdukunan, ya, itu masih rame, ya. Saya sebenarnya nggak mengikuti infotainment di TV, ya, tapi di sosial media kan rame, ya, antara pesulap merah sama Gus siapa gitu, ya, yang rame, yang membongkar praktek perdukunan, ya, berkedok agama, ya. Jadi ternyata di kalangan umat Islam praktek-praktek itu masih ada, gitu, ya. Nanti coba kita lihat, kita ini dalam praktek keberagaman kita terkait dengan keyakinan itu masih nggak kita meyakini ada kekuatan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, nanti yang akan saya sampaikan itu ini, ya. Ada 4 tema besarnya, ya. Dalil beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman mengantarkan kepada tauhid, konsekuensi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang terakhir nanti tentu kalau kita sudah beriman, apa sih yang kita dapatkan, ya, dari keimanan kita itu? Buahnya, ya. Nah, pengantarnya ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa membaca detailnya, ya, dan nanti bisa didiskusikan, ya. Bapak Ibu kalau ada yang bertanya silakan juga disampaikan di chat, ya. Bahwa sekali lagi soal keimanan ini boleh jadi sudah kita pelajari semenjak kita madrasah, semenjak kita ngaji kecil, ya. Tetapi dalam prakteknya inilah yang terus kita kuatkan, karena memang al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu fluktuatif, ya. Iman itu bisa kuat, ya, hidup, tapi bisa kropos bahkan mati, ya. Nah, sebagai muslim tentu kita harus memiliki pegangan hidup, ya. Harus memiliki keimanan, ya, yang kokoh, ya, yang kuat, tidak mudah terombang-ambing dengan tantangan akhir zaman, ya. Pedoman hidup seorang muslim tentu yang penting adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini Allah yang harus diimani. Nah, ini memang kita iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita nanti jalan mengimani kepada Allah itu apa aja? Amal-amal yang menguatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apa aja? Nah, ini karena memang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hal yang gaib, ya. Rukun iman juga hampir semuanya adalah hal yang gaib kecuali iman kepada kitab yang bisa kita baca, ya. Kepada Rasul pun kita nggak pernah ketemu, ya. Nah, ini sesuatu yang gaib ini butuh keyakinan, gitu, ya. Yang memang tidak bisa diindra, ya. Iman menurut bahasa adalah percaya, ya. Nah, menurut istilah iman adalah percaya sepenuh hati, ya. Tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan, ya. Itu bahwa iman itu komponennya adalah 3. Jadi kita benarkan dalam hati kita, ya, meyakini, ya, meyakini, tempatnya ada di hati. Kita ucapkan melalui syahadat la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kita ucapkan secara lisan, ya. Dan kita buktikan dalam praktek kehidupan kita, praktek dalam profesi kita sebagai dokter, sebagai perawat, ya, sebagai tenaga sosial, ya, volunteer, ya, itu ada dalam nyata dalam diri kita, ya. Itu keimanan, ya. Nah, dalil beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang iman itu ada di hati, tapi bisa dilihat dalam tingkah laku kita, perilaku kita, ya. Jadi keimanan itu bisa dinilai, ya.
dari tutur kata kita, dari status sosial media kita, dari tindak perilaku kita, itu bisa dilihat. Ya. Makanya semuanya mencerminkan keimanan. Nah, dalil iman adalah surat An-Nisa ayat 136 ya. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi unzila min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Nah, ini bukti bahwa iman itu fluktuatif. Ya. Iman itu naik turun. Apa buktinya? Yaitu Allah berkomunikasi kepada kita agar kita menguatkan keimanan kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu billahi wa rasuli. Perkokoh keimanan kalian, gitu ya. Kalian betul sudah beriman. Kalian lahir dari keluarga muslim. Kalian diazani dari kuping kanan, kuping kiri yang di situ ada tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi tantangan kehidupan itu berat. Masih ada setan, masih ada hawa nafsu kita. Makanya, aminu billahi wa rasulihi. Perkokoh keimanan kalian dalam kehidupan sehari-hari. Iman kepada Allah, Rasulnya, kitab yang telah diturunkan kepada Rasulnya, dan kitab yang telah diturunkan kepada sebelum Rasul, yaitu para nabi. Ya. Kalau kalian tidak beriman, wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi rasulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Kalau kalian tidak beriman, kalau kalian tidak memperbarui keimanan kita, kalian akan tersesat. Nih, terima kasih kepada panitia Zis Kesehatan BSMI ya yang telah tak henti-hentinya mengajak kita dalam forum majelis seperti ini ya. Ini bagian dari tajdidul iman, memperbarui keimanan kita ya. Majelis malam ini bagian dari aminu billahi wa rasulihi. Kalau enggak ada forum seperti ini, kita boleh jadi akan tersesat ya. Yang boleh jadi kita tidak sadari gitu ya. Nah, nanti bolehlah kita catat gitu ya, kira-kira praktek-praktek yang menyalahi keimanan itu apa ya. Yang mungkin sepele gitu ya. Boleh dicatat ya, mungkin diri kita atau kita melihat teman kita ya, masih ada praktek-praktek yang menyalahi keimanan ya. Mungkin hal yang kelihatannya sepele gitu ya. Ya, itu perintahnya ya. Kita semoga terhindar dari kesesatan sesat yang jauh ya, karena kita memperbarui keimanan kita ya. Nah, Rasulullah mendefinisikan al-iman untuk minu billahi wa malaikati wa kutubi rasuli wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini lebih detail lagi, rukun iman yang 6 ya. Rukun iman yang 6 ya. Nah, malam ini kita fokus ke iman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena sebagai pondasi. Nah, iman itu akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kepada tauhid ya. Tauhid. Tauhid itu mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tauhid itu nilai-nilainya next ya, teman-teman. Tauhid itu ya Pancasila, sila pertama. Ya, spiritnya adalah al-ikhlas, qul huwallahu ahad. Itu tauhid. Wahada yuwahidu tauhidan. Mengisahkan ya, hanya yang berat disembah itu hanya satu, esa Allah Subhanahu wa taala. Iman itu akan mengantarkan kepada tauhid ya. Tauhid itu wahada yuwahidu tauhid. Ini kita berbicara tauhid itu ngeri-ngeri sedap juga ya. Tauhid ya, istilah tauhid. Padahal di Bandung ada tahu enak, namanya tahu tauhid. Gitu ya. Kemarin kan rame-rame bendera tauhid ya, bahwa dituduh menjadi kelompok tertentu gitu ya. Padahal tauhid itu adalah kata yang luhur ya, bahkan menjadi sakral dalam umat Islam ya, tauhid ya. Diambil dari kata ahad, qul huwallahu ahad ya.
Iman kepada Allah berarti seorang muslim harus memiliki ma'rifah, pengetahuan, pengenalan, pemahaman yang benar tentang Allah Subhanahu wa taala. Ia harus memahami dan meyakini bahwa Allah memiliki kesempurnaan dalam zatnya, dalam sifatnya, dalam asma'nya, dan dalam perbuatannya. Ya. Jadi iman itu, Allah itu kan punya zat, ya, esensi, punya sifat nama-nama, nah, ya, punya sifat, punya asma nama-nama, dan punya af'al perbuatan. Ini kalau akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu yang kita meyakini 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala dan juga 20 sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatu bil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrah, iradat, ilmun, hayat. Nah, ini akidah Ahlussunnah, sifat 20 wajib bagi Allah SWT itu sudah kita hafal. Nah, itu kalau kita praktikkan itu menjadi pondasi ya bagi kebaikan, ketaatan, perubahan dalam diri kita ya. Kesadaran yang sempurna bahwa Allah tidak tertandingi dalam zatnya, dalam sifatnya, dalam namanya, dalam perbuatannya. Ya, sempurna ya. Ini yang sering kita lafalkan ya. Selain qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu yang esa. Sila pertama dari Pancasila kita ya. Itu Pancasila itu adalah produk dari umat Islam ya. Produk dari kesepakatan para founding father negeri ini ya, yang terinspirasi dari surat Al-Ikhlas ya. Nah, surat Al-Fatihah yang pertama juga begitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Ini mengandung tauhid. Alhamdulillah, segala puji. Alhamdulillah itu nama Allah Subhanahu wa taala. Rabbil Alamin. Ya, itu Rabb itu Tuhan alamin ya. Nah, rekan-rekan sekalian, kesadaran yang sempurna tentang tauhid itulah yang akan mewarnai kehidupan kita. Nah, tauhid itu sendiri dalam studi teologi ataupun keagamaan kita itu dibagi menjadi 4. Nah, kita membedah ini agar memudahkan kita memiliki pemahaman tentang keimanan itu sendiri, tentang tauhid gitu ya. Karena ini adalah hal yang abstrak gitu ya. Keimanan itu hal yang gaib, maka diharapkan dari 4 macam tauhid ini kita mudah memahaminya dan mudah menginternalisasi dalam diri kita ya. Apa yang pertama? Yang pertama adalah tauhid asma wa sifat ya. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah, yaitu meyakini, mengimani, menetapkan seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya yang tersebut dalam Al-Qur'an ataupun dalam sunnah dengan cara yang sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanpa tahrif, penyelewengan maknanya ya. Tanpa ta'til, menafikan maknanya, tanpa takyif, menanyakan bagaimana, tanpa tamsil, menyerupakannya. Ini contohnya nih. Ini Bapak Ibu agak membutuhkan konsentrasi nih, fokus nih. Ayo Bapak Ibu fokus ya. Jadi asma wa sifat. Allah memiliki nama-nama dan memiliki sifat-sifat. Misalkan ya, Allah itu memiliki nama dan sifat al-ghadab ya. Marah gitu ya. Nah, kita tetapkan pada Allah sifat marah tersebut ya. Kita tetapkan tanpa tahrif, tanpa penyelewengan maknanya gitu ya. Tanpa ada penafsiran yang menyeleweng dari artinya. Gitu.
dan tanpa menafikan maknanya, gitu ya. Maknanya marah ya, marah gitu. Dan tanpa bagaimana marahnya Allah, nggak perlu ditanya bagaimana marahnya Allah, gitu. Dan tanpa menyerupakan marahnya Allah dengan makhluknya, gitu. Itu contoh marah. Contoh yang kedua adalah misalkan ya, Allah itu bersemayam dalam arsy, gitu ya. Tsumma stawa 'alal arsy, ketika Allah SWT telah menciptakan seluruh makhluknya, langit dan bumi, Allah itu bersinggasana di atas arsy, gitu ya. Allah bersemayam di atas arsy. Nah, itu kita tidak menyelewengkan maknanya, gitu ya. Kita pahami apa adanya, tidak menafikan maknanya, meniadakan artinya, dan tidak menanyakan bagaimana Allah bersemayam di atas arsy. Apakah seperti saya seperti ini, gitu ya. Ini saya lagi meeting tadi, terus kalian Zoom ya, jadi posisi saya ini ada di Cilandak. Ini apakah seperti ini bersemayam, gitu ya. Jadi kita nggak bagaimananya, gitu ya. Bersemayam di atas arsy. Nah, juga tidak menyerupakan dengan makhluknya. Itu yang dimaksud dengan tauhid asma dan sifat. Walillahil asmaul husna fad'auhu biha wa darul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Nah, ini dalam teologi itu dibahas ya. Silakan nanti teman-teman terkait dengan nama dan sifat Allah itu kita pahami apa adanya ya. Allah memiliki nama-nama yang baik. Fad'uhu biya, gunakan untuk berdoa. Allah misalkan ya Rahman ya Rahim. Allah punya nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita memohon kepada Allah SWT, ya Rahman ya Rahim, irhamna, ya Hayyu ya Qayyum, hayyina, hidupkan kami, gitu ya. Ya mujibas sa'ilin, gitu ya. Nah, kita sebut nama Allah SWT dalam doa-doa kita. Ya. Kita bertawasul dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa darul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi ada juga di praktek-praktek dahulu itu yang mereka salah dalam memahami nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Itu yang pertama ya. Yang kedua ada tauhid rububiyah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penciptaan dan kepemilikan dan pengurusan ya. Ini kalau bahasa Al-Qur'annya adalah surat Al-Fatihah ayat yang pertama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Itu tauhid rububiyah. Tuhan semesta alam. Ya. Yaitu yang menciptakan, yang memelihara, yang memiliki itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang menciptakan, yang memiliki, yang ngurus makhluk ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia, kita atau makhluk itu nggak punya sifat-sifat seperti itu, gitu. Nggak bisa menciptakan. Bahkan ketika Allah menantang bikin lalat saja, kita nggak bisa bikin. Yang makhluk hina ya, itu kita nggak bisa bikin. Manusia tidak bisa membikin, ya memberikan nyawa itu nggak bisa. Ya, itu mengakui dan meyakini Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Dialah sebagai pencipta, ya, dialah sebagai pemberi rizki, dialah sekaligus yang memiliki, ya, satu-satunya yang mengatur alam semesta. Nah, ini kalau kita tarik dalam kehidupan kita, ya, di masa krisis, resesi, pandemi seperti sekarang ini, itu meskipun kehidupan itu semakin sulit, ya, bahkan negara juga ada yang bangkrut gara-gara pandemi ini, kita sebagai mukmin, orang yang beriman itu tetap optimis gitu ya,
Kenapa? Karena Allah yang mengatur, Allah yang mendistribusikan rezeki ya. Jadi kita nggak perlu panik ya. Allah yang juga Razikon, yang memberikan rezeki ya. Termasuk Allah yang memiliki. Jadi kalau ada orang-orang yang kita cintai ternyata dipanggil Allah SWT sakit karena pandemi, ya kita ikhlaskan karena kita nggak memiliki mereka gitu ya. Ini kan keluarga besar dari BSMI ataupun Islamic Hospital ataupun Al Fauzan kan ada yang dipanggil Allah SWT mendahului kita di masa pandemi ini ya. Kita doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menempatkan di surga Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kita senantiasa lantunkan doa-doa untuk saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Yang memiliki hanya Allah. Bahkan kita tidak memiliki diri kita sendiri, gitu ya. Tidak ada yang bisa menjamin kita ini bisa hidup sampai besok, gitu ya. Ingatlah, menciptakan, memerintah hanya hak Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah Rabbul Alamin. Maha suci Allah SWT, Tuhan semesta alam. Jadi maha suci Allah dari segala kekurangan, aib ya. Allah itu sempurna ya. Allah sempurna. Maha suci Allah dari segala kekurangan, aib. Kalau manusia banyak kekurangannya, banyak kesalahannya ya. Tapi Allah Subhanallah Rabbul Alamin ya. Nah, itu yang berikutnya adalah mulkiyah, mengesahkan Allah SWT sebagai satu-satunya pemimpin pelindung yang berhak menetapkan aturan dan hukum. Nah, ini kita pahami dalam kehidupan praktek keseharian kita ya. Tauhid mulkiyah. Mulkiyah, Maliki Yaumiddin ya. Atau Malikin Nas ya. Allah sebagai satu-satunya pemimpin pelindung yang berhak menetapkan aturan ataupun hukum. Nah, ini kalau kita pahami ya, bahwa Allah itu maha sayangnya kepada kita, tidak hanya sekedar menciptakan software berupa fisik kita yang memang sempurna dan hebat ya, tapi Allah juga menyiapkan hardware agar kehidupan kita dalam siratal mustaqim ya, tidak salah arah, tidak tersesat. Ya, tidak gersang ya, karena dunia barat ya itu selain mengalami resesi secara materi, mereka juga mengalami resesi secara rohani ya, karena tidak bisa menjawab kekosongan spiritual ya mereka, materi ya, kemajuan teknologi tidak bisa menjawab. Tapi umat Islam dibekali dengan pedoman hidup, hardware-nya yaitu Al-Quran, Sunnah Rasulullah, hadis ya, sehingga kita ala siratul mustaqim. Nah, Allah adalah waliyan, sebagai satu-satunya pemimpin dan pelindung. Kita nih happy lah menghadapi kondisi sekarang ini, menghadapi kebutuhan individu kita, keluarga kita, ya, kita menjadi warga negara, kita sebagai bangsa yang besar, mayoritas Muslim, kita happy. Kenapa? Backing kita Allah Subhanahu Wa Taala. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitab wa huwa yatawallas shalihin. Bahwa pelindung orang-orang yang beriman, orang-orang soleh itu Allah Subhanahu Wa Taala. Backup kita itu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bodyguard kita itu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini selesailah kalau kita meyakini ini. Ya. Kita keluar rumah, kita baca Bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Kita meyakini, ya, sepanjang kita di luar rumah, bahkan dari perjalanan di kantor kita, nanti kita balik lagi ke rumah, itu Allah yang menjaga kita, ya. Itulah tawakal kita gantungkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Allah sebagai hakiman. Nah, ini yang perlu juga kita resapi, ya. Allah kita siap untuk diatur oleh aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berikutnya adalah tauhid uluhiyah. Ini puncaknya, bahwa kita siap
mengisahkan Allah SWT dalam ibadah, ya. Dalam ibadah. Satu-satunya yang berat diibadahi oleh yaitu Allah SWT. Tauhid uluhiyah inilah refleksi dari syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak Ibu, kalau kita sudah mengenal Allah sebagai nama dan sifatnya, kalau kita sudah mengenal Allah dalam kepemilikannya, maka kita siap, ya. Memang zat satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, disujudi, ditaati perintahnya, diagungkan syariatnya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Sebab apa? Tidak ada kekuatan yang langgeng, ya. Tidak ada materi yang akan terus bisa didapatkan. Semuanya pasti akan bergulir, ya, berganti, ya. Tapi kalau kita menjadikan Allah SWT sebagai tauhid uluhiyah, kita akan kehidupan kita itu akan semakin yakin, ya. Inilah refleksi dari kehidupan kita. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Penegasan bahwa sholatku, ibadah sunnahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, ini memang tidak serta-merta. Ini bukan proses yang instan. Ini adalah proses panjang dari pemahaman kita tadi, ya. Bahwa kita siap diperintah Allah SWT, hidup dan mati itu kan mewakili dari urat nadi nafas kita, ya. Itu apa? Lillah, untuk hanya Allah SWT, Tuhan semesta alam. Kalau orang yang di luaran sana tidak makrifah Allah Subhanahu wa taala, tidak mengingat kehidupan akhirat, ya, mereka kehidupannya bebas, ya. Bahkan menghalalkan segala cara. Karena mereka tidak meyakini Allah, tidak meyakini akhirat. Tapi orang yang beriman itu siap peribadatannya, siap wanusuki, ini adalah ibadah sosialnya. Kehidupan dan kematian ini berarti adalah prestasi, ya. Ini semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu baginya, wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bahkan kita tegaskan, saya ini orang pertama yang menyerahkan diri dalam ketaatan, ya. Nah, itu prosesnya seperti itu, ya, Bapak Ibu, ya. Proses keimanan itu seperti itu, ya. Nah, ini buahnya ataupun konsekuensi dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Ikhlas, ya. Konsekuensi, ya, sebelum buahnya, konsekuensi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ikhlas, ya. Ikhlas. Konsekuensi iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kita siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Itulah yang disebut dengan ikhlas, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala, membersihkan diri dari syiriknya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Inilah yang dipraktikkan oleh sahabat Bilal Ibnu Rabah, ya. Memurnikan tauhidnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menyekutukan dengan berhala-berhala meskipun resikonya adalah meregang nyawa, disiksa, ya. Mus'ab bin Umar pun demikian, mensucikan keyakinannya, tidak kalah di hadapan ancaman dari ibunya, ya. Membersihkan diri dari sifat syirik, ya. Praktek-praktek syirik, ya. Ya, banyak di lingkungan kita, ya. Mulai praktek-praktek yang dilegalkan oleh Undang-Undang KUHP, ya. Ada dukun yang bersertifikat, ya. Ya, kalau dukun beranak, dukun pijet, ya,
sih itu nggak apa-apa ya, kalau nggak ada kaitannya dengan hal-hal yang gaib, hubungannya dengan jin ya, itu profesi yang bagus gitu ya, membawa manfaat. Tetapi kalau itu ada unsur-unsur kemusyrikan ya, ada praktek-praktek yang menyalahi keyakinan, nah itu harus lebih hati-hati. Itu konsekuensinya ya, ikhlas. Konsekuensi yang kedua adalah istiqomah. Itu yang tadi saya sebutkan, istiqomah ya, konsistensi mulai dari awal sampai meninggal dunia. Mus'ab bin Umair ya, orang yang sultan, pangeran, ganteng ya, kaya raya, itu sampai akhir hidupnya itu masih dalam keimanan ya, meskipun dalam kehidupan yang sangat sederhana ya, sampai digambarkan itu kain kafannya saja tidak bisa menutupi seluruh kujur tubuhnya ya, luar biasa ya, sampai akhirnya Rasulullah itu menutup kakinya dengan daun kurma gitu ya. Itu istiqomah, konsistensi. Memang tidak mudah ya konsistensi dalam keimanan. Di luar sana banyak godaan, banyak tawaran, banyak lobby-lobby gitu ya, banyak bahkan intimidasi gitu ya, intimidasi. Jadi godaan itu tidak hanya yang enak-enak ya, intimidasi itu sepanjang kehidupan pasti akan seperti itu ya. Apalagi tokoh-tokoh umat Islam yang konsisten dalam perjuangan, mereka godaannya lebih berat lagi ya. Godaannya materi itu tidak kecil ya, tawaran materi kepada mereka ya. Bahkan kalau perlu juga intimidasi. Ya. Itu seperti itu. Tapi tetap konsisten. Nah, yang terakhir adalah buah dari keimanan. Ini sebenarnya sih nggak perlu dibahas, kita pasti akan mendapatkannya, gitu ya. Kita, Bang Fahri, kita sampai selesai jam berapa ini? Mohon izin Ustaz, sampai jam 9. Menyampaikan materinya sampai jam 9, nanti ada diskusi lanjutannya. Iya, betul. 10 menit. Iya. Nah, buah beriman kepada Allah ini sebenarnya kalau toh nggak kita bahas, nggak perlu kita bedah, kita akan mendapatkannya secara otomatis gitu ya. Keimanan itu ketika kita praktekkan, karakter itu, keimanan itu terinternalisasi dalam diri kita, ya, menghujam dalam dada, kita ucapkan lewat lisan dalam syahadat, dan itu terus kita ulang-ulang, kita perbarui. Jadidu imanakum dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dalam praktek kehidupan sehari-hari kita menceburkan keimanan, itu buah ini pasti kita akan raih ya. Apa? Kita ini disebut wali ya. Kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan jangan hobi dengan kata-kata wali ya. Bukan wali band ya, juga bukan wali songo, karena kita semuanya bisa jadi wali ya, wali. Ya, inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Syarat menjadi wali Allah itu hanya 2, gitu ya. Yaitu beriman dan bertakwa. Ya. Ingatlah, sesungguhnya para wali Allah itu la khaufun alaihim, tidak ada ketakutan dalam kehidupan di dunianya, ini terkait dengan materi, walahum yahzanun, dan tidak ada kesedihan di akhirat. Ya, di dunianya nggak perlu ada yang ditakutkan. Di akhirat nanti juga nggak perlu bersedih, gitu. Karena pilihan hidup ini akan ada konsekuensinya. Ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Itu meskipun nih kita nggak diapresiasi oleh lembaga kita tidak diekspos oleh media massa, kita tetap akan berprestasi, gitu ya, memberikan yang terbaik untuk bangsa kita, untuk masyarakat kita. Karena di dunianya itu akan menjadi kebaikan kita, di akhirat itu pasti akan kita dapatkan. Nggak mungkin tidak didapatkan. Nah, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Bapak Ibu bisa menjadi wali. Tapi yang namanya wali itu nggak mengaku-ngaku gitu.
oh, saya wali Allah loh gitu ya. Enggak, yang namanya justru makom wali itu dia nggak pernah mengaku-ngaku dirinya itu wali, dirinya itu orang makom tertentu gitu ya, enggak. Wali itu ya sebutan orang lain karena kebaikannya. Ya. Yang kedua, nah kalau ridho Allah SWT itu sudah kita dapatkan, selesailah dunia ini. Ya. Selesailah akhirat kita nanti. Ya. Ngapain kita maksa-maksa kerinduan istri kita kalau toh Allah itu murka gitu ya. Ngapain kita nyembah-nyembah mendapatkan stempel ataupun dukungan penguasa kalau toh akhirnya Allah murka gitu ya. Terpenting adalah ketika Allah ridho, nah dunia nanti bisa Allah selesaikan. Wa'adallahu alladziina aamanu wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun minallahi akbar. Keridhaan Allah SWT itu jauh lebih besar ya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Itu dalam surat Bayyinah juga. Ini kalau Allah sudah ridho dengan apa yang telah kita lakukan, itu luar biasanya. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ridho, Allah akan menurunkan kasih sayangnya. Penjagaan dan perlindungan. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Ya, penjagaan. Penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi pada diri Rasulullah, diri para sahabat, diri para wali ya, penjagaan. Penjagaan. Cerita penjagaan Allah kepada orang-orang yang beriman itu banyak sekali ya. Kalau berbicara mukjizat Rasulullah sih itu memang sesuatu yang kejadian luar biasa khusus untuk Rasulullah, tapi karomah untuk selain Rasulullah itu banyak sekali ya. Karomah Imam Asy-Syafi'i ya bisa menulis dalam sehari ribuan halaman gitu ya, karomah. Karomah para ulama banyak sekali ya, bisa memberi makan kepada ribuan fakir miskin yang banyak sekali, membantu membuahkan kehidupan yang indah dan penuh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyanahu hayatan thayyibah. Ya. Ini hayatan thayyibah. Syaratnya apa? Mukmin laki-laki dan perempuan ya. Beramal soleh, Allah akan memberikan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah itu contohnya di fragmen kehidupan kita itu banyak sekali ya, hayatan thayyibah. Mendapatkan pertolongan demi pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Secara materi cukup kehidupannya, secara prestasi itu selalu gemilang puncak gitu ya. Bisa bermanfaat untuk banyak orang gitu ya. Jadi hayatan thayyibah, kehidupannya baik ya. Karena ternyata banyak juga orang yang fisiknya terlihat itu gemerlap gitu ya. Wah, ternyata menderita secara batin, bahkan secara lahir dan batin. Banyak yang akhirnya apa? Lari kepada narkoba, lari kepada prostitusi, ya na'udzubillah ya. Problem-problem yang kusut dari negeri ini itu mereka tidak menemukan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, ya. Mungkin istrinya cantik gitu ya. Mungkin pangkatnya tinggi gitu ya. Mungkin dia dihormati gitu ya. Tapi ternyata itu tidak bisa memuaskan. Ya. Nah, kebahagiaan. Kalau kata para ulama kita itu, sekiranya kebahagiaan itu bisa dibeli gitu ya, dengan emas, dengan kekuasaan, dengan apalagi popularitas, maka orang-orang yang miskin itu atau orang-orang yang nggak tenar itu nggak kebahagiaan, betul nggak? Tapi masalahnya kebahagiaan itu bukan karena faktor materi yang banyak, bukan karena faktor pangkat yang tinggi, bukan karena popularitas, gitu ya. Justru banyak sekali orang yang memiliki popularitas tapi menyudahi
kehidupannya dengan naas gitu ya. Michael Jackson dia kurang apa lagi terkenalnya, tapi dia mengakhiri hidupnya gitu ya dengan bunuh diri ya. Seperti itu. Dia nggak menemukan kebahagiaan. Ternyata kebahagiaan itu bukan di popularitas. Ya. Yang merasakan khusyuk ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nah, ciri keimanan kita baik itu sholat kita khusyuk ya. Nih, Bapak Ibu, mari kita lihat, kita evaluasi dalam praktek sholat kita. Sholat kita ini sudah prestasi belum? Prestasi dalam sholat ya. Insya Allah dalam pertemuan berikutnya kita akan membahas sholat khusyuk khusus itu ya. Tetapi orang yang beriman itu sholatnya indah. Sholatnya kalau dilihat secara fisik itu menunjukkan sesuatu yang damai, ya, sesuatu yang membahagiakan, ya, memuaskan spiritual, ya. Karena sholat kita berdasarkan keimanan, ya. Yang terakhir, meraih hidayah Allah SWT. Meraih hidayah Allah, hidayah itu mahal ya. Kalau ada public figure mengatakan, wah saya belum berhijab sekarang, belum mendapatkan hidayah Allah, keliru. Hidayah Allah harus direbut. Hidayah Allah harus kita perjuangkan. Ya kalau kita belum mau berubah, ya hidayah Allah nggak akan masuk, nggak akan kita dapatkan. Ihdinas siratal mustaqim itu adalah perjuangan, ya. Jadi kita memohon hidayah dan kita berusaha untuk mendapatkan hidayah itu, gitu ya. Meraih hidayah. Karena public figure banyak yang ya ganti-ganti agama gitu ya, naudzubillah ya. Mendapatkan kabar gembira dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu nah, yang terakhir ada kesimpulan itu banyak sekali ya Bapak Ibu. Kesimpulan dari materi yang tadi kita sampaikan, kesimpulan kita lewati ya. Berikutnya nilai-nilai integritas atau karakter yang ini kan teman-teman yang tergabung dalam ZIS PSMI Islamic Hospital Jakarta, Al Fauzan dan segala macam unit usahanya kan banyak. Nah, nilai-nilai integritas dari materi tentang keimanan ini perlu kita catat ya. Perlu kita tulis gitu ya, secara tertulis gitu. Sebab kalau kita hanya ingatan saja itu kadang sering lupa. Perlu nilai-nilai integritas dalam tema keimanan ini kita tulis gitu ya. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa aman dan seterusnya. Nanti silakan ditulis gitu ya. Poinnya tidak hanya harus 5, bisa lebih banyak lagi gitu ya. Bahkan terkait dengan profesi kita gitu ya. Konteks keimanan ketika kita melayani masyarakat itu apa? Misalkan ya memotivasi pasien kita insya Allah akan sembuh karena Allah adalah asy-syafi, Allah yang akan menyembuhkan. Itu perlu kita tekankan gitu ya. Kita berikhtiar maksimal, Allah yang menyembuhkan asy-syafi. Ya. Action plan-nya yang terakhir ini aksi ataupun komitmen yang perlu kita miliki ketika kita sudah membahas tema ini. Apa? Selalu bersyukur atas rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ya, syukur ya. Mungkin perusahaan kita atau tempat kerja kita secara salary ataupun materi belum sesuai yang kita inginkan gitu ya, tetapi kita tetap bersyukur ya. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia akan susah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur ya. Karena Allah yang memberikan rezeki, yang telah mengatur rezeki. Yang kedua adalah nih
memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita masih percaya kepada paranormal gitu ya. Seberat apapun permasalahan kita, sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpedoman kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, dan terakhir kita siap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah ritual ya ataupun ibadah sosial dalam praktek tugas-tugas kita melayani masyarakat. Itu kita nawaitukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ikhlas itu tampilannya seneng gitu ya. Ini kalau kita sebagai resepsionis atau security, kalau kerja kita ikhlas, orang datang itu kita sambut assalamualaikum gitu ya. Mungkin langsung menyambut pasien, menyambut tamu di awal pintu, security resepsionis dengan muka berseri, itu wujud dari ikhlas gitu dalam tugas gitu. Nah, itu nanti perilaku-perilaku, tindakan-tindakan yang kelihatannya sepele itu akan tercermin dari sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kan kalau dokternya itu nggak beriman kepada hal yang gaib, kepada qada dan qadar gitu ya. Mungkin nanti dia hanya pesimis gitu ya. Waduh, ini sudah stadium sekian, ini nyawanya hanya bisa tertolong sekian lama. Wah, kan seperti itu kalau tidak paham agama. Tetapi apapun kondisi pasien ataupun korban ya, kita sebagai relawan, kita tetap menyampaikan ada kesempatan untuk hidup, untuk bangkit dan seterusnya. Nah, itu kan terkait dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ikhlas ya. Nah, ini semoga bermanfaat ya. Pengantar dari diskusi malam ini, banyak kekurangan, tapi dalam diskusi nanti bisa kita saling sempurnakan. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Terima kasih jazakallahu khair kepada Ustadz Mustafa atas materi dan hikmah yang semoga sama-sama bisa kita dalami, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan mungkin masih ada yang ingin didiskusikan oleh Bapak Ibu sekalian. Untuk yang mau bertanya, baik lewat chat ataupun langsung, silakan untuk open mic jika ingin langsung bertanya. Oh ya, mohon maaf ada kesalahan ya. Yiskes ya, Lembaga Zakat Infak Sedekah Kesehatan. Iya benar Pak Ustaz. Ya, terima kasih telah dikoreksi. Yiskes PSNI. Jazakumullah khairan. Boleh kalau teman-teman ada yang mau didiskusikan? Baik Pak Ustadz, mungkin Dr. Basuki. Silakan. Oh, silakan Mas Fari, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Izin tanya Pak Ustadz. Iya. Saya nggak mau tanya yang serem-serem. Alhamdulillah kemarin saya dengan adanya pengajian di sini, saya langsung dapat mimpi yang menyeramkan sekali ya. Dari yang kemarin minggu yang lalu, tapi tidak dengan Ustadz. Dan itu langsung dibalas oleh Allah melalui mimpi. Ngeri banget. Tapi pertanyaan kali ini adalah tadi yang keterkaitan dan keimanan. Keimanan itu kan
identik dengan perbuatan, pergaulan, dan pendidikan. Itu bagian daripada iman. Nah, yang saya pertanyakan, jujur saya dididik oleh Yahudi ya, selama 25 tahun. 25 tahun tentang apa yang disampaikan Ustadz tadi, bagaimana kita tersenyum, bagaimana kita berbuat baik. Nah, itu semua di Yahudi itu kami diajarkan seperti itu ya. Nah, tetapi kenyataannya begitu kami lihat kehidupan Yahudi tidak seperti itu. Nah, sementara kami dituntut untuk berbuat seperti itu. Jadi pertanyaan saya, apakah ilmu yang saya dapatkan dari Yahudi tersebut bisa saya amalkan ke orang lain, apa tidak? Karena ilmunya kalau kita lihat sangat ini ya disebutnya apa namanya sesuatu yang tidak bisa diterima oleh orang Indonesia sampai saat ini. Kalau saya ngajar di perhotelan, orang-orang hotel tidak mampu untuk melakukan hal seperti itu. Padahal itu sangat santun sekali ilmu yang diberikan Yahudi kepada tim saya. Itu aja pertanyaannya. Terima kasih Ustadz. Ya, terima kasih Mas Amin ya. Betul Ustadz. Ya Mas Amin. Mas Amin Santoso. Oke, terima kasih. Ini tentu menggugah kita semuanya ya. Jadi kita bisa belajar dari siapa saja, terutama adalah terkait dengan keduniaan ya, terkait dengan hal-hal yang sifatnya itu adalah mubah yang boleh ya. Termasuk kepada Yahudi sekalipun ya. Rasulullah itu juga belajar dari mereka dalam hal-hal yang sifatnya adalah keduniaan dan sifatnya adalah kebaikan. Rasulullah juga menjustifikasi ya, kalau misalkan puasa Asyura kemarin ya, Yahudi berpuasa, Rasulullah, lah itu kita lebih berhak dibandingkan orang Yahudi dalam memperingati Nabi Musa ya, kita juga harus berpuasa gitu ya. Nah, tapi agar kita berbeda dengan orang-orang Yahudi, kita puasanya berbeda, kita lebih sehari sebelumnya atau setelahnya. Ya, banyak di zaman Rasulullah terkait dengan keduniaan, mereka memang lebih maju, kita itu belajar. Jadi kalau bahasa kaidahnya itu al-hikmatu dholatul mu'min anna wajadaha fa huwa haqqu biha. Hikmah gitu ya. Hikmah bahasanya sih hikmah. Hikmah itu berarti memang bukan tentang teologi, bukan tentang peribadatan gitu ya. Hikmah itu sesuatu yang berkembang, inovasi, sesuatu yang bermanfaat di keduniaan itu al-hikmatun dholatul mu'min. Hikmah itu, hikmah kebijaksanaan itu adalah sesuatu yang hilang dari orang yang beriman, anna wajadaha, dimanapun dia mendapatkannya, termasuk dari orang Yahudi, bahwa haqqu biha, kita itu berhak untuk apa? Mengikutinya, menjalankannya. Nggak apa-apa gitu ya. Kita sisi-sisi kebaikan kita adopsi, kita jalankan ya. Tidak apa-apa. Sering disampaikan ya, kalau ke Singapura itu bisa lebih disiplin, bisa lebih tertib, gitu ya. Kenapa? Karena memang mereka menjunjung nilai-nilai universal yang sesuai dengan agama kita. Tapi kalau balik lagi, ya sebenarnya itu dipraktekkan dong, meskipun sepele, ya antri yang membuang sampah di tempatnya, disiplin waktu, gitu ya, tepat waktu, menghargai profesionalisme, gitu ya, mengapresiasi prestasi. Nah itu kan nilai-nilai keduniaan yang dalam agama kita juga ada, gitu ya, seperti itu. Dan saya yakin. Ajaran baik dari agama apapun, ya, itu dalam agama kita juga ada, gitu ya. Itu dalam agama kita juga dicontohkan, ya, diperintahkan. Ya. Apapun yang mau kita sebut, termasuk yang sepele, yang sederhana, yang itu dipraktekkan oleh agama lain, dalam agama kita juga ada contohnya dan diperintahkan. Mau yang sederhana sekali, mau yang berat sekalipun, ajaran agama kita sudah memberikan contoh. Karena apa?
al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Agama kita sudah sempurna, ya. Bahkan agama kita itu menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Rasulullah hadir untuk menyempurnakan agama Yahudi, Rasulullah hadir untuk menyempurnakan agama Nasrani, ya. Islam itu sudah sangat sempurna, universal, kamil mutakamil, ya, sempurna. Silakan mau disebut apapun dalam ajaran agama kita ada, gitu ya. Saya belum lama ada yang ngirim di grup WA cara menyembelih lele, ikan lele, kelihatannya sepele. Selama ini kalau kita ke ayam goreng yang Lamongan itu ya, mohon maaf ya saya nggak menyebut nama ya, kan membunuh ikan lele itu gimana caranya? Diketok-ketok kepalanya sampai mati. Ternyata ada tekniknya. Jadi dipegang kepalanya begini gitu ya. Terus di antara kepala sama tubuhnya itu disilet sedikit. Terus tulang tengahnya itu dipotong gitu ya. Udah itu nggak bergerak lagi gitu. Nggak perlu diketok kepalanya. Diketok kepala dengan apapun itu justru menyiksa. Enggak, ternyata ada ilmunya. Saya baru tahu kemarin gitu ya. Ini hal yang sepele. Ternyata hadis Rasulullah, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan kita berlaku ihsan, terbaik, profesional dalam segala sesuatu gitu. Wa idza dabahtum fa ahsinul dzibha. Ketika kalian menyembelih, sembelih yang terbaik gitu. Nah, kemarin Idul Adha, alhamdulillah saya motong sapi ya, satu, saya potong sendiri, kambingnya banyak ya, panitia, kita petugas motong. Pastikan motongnya yang baik. Motong lele itu pun ada tekniknya gitu. Kalau agama lain motong, mohon maaf ya, di video-video itu membunuh anjing untuk dikonsumsi, itu sadis. Sadis. Silakan dilihat di YouTube. Bagaimana agama lain praktek membunuh anjing untuk dimakan, dikonsumsi. Ada yang disetrum, gitu ya. Ada yang digebuki di dalam karung. Tidak manusiawi, tidak peri kehewanan. Tapi dalam ajaran agama kita, dalam membunuh hewan, menyembelih itu ada aturannya. Nah, terhadap hewan saja ini kita ada adabnya, ada etikanya, ada perilakunya. Apalagi terhadap manusia, nggak mungkin dong kita menyiksa orang, nggak mungkin dong kita membunuh orang, bahkan itu mungkin bawaan kita, yang orang yang selama ini membantu kita, ajudan kita, nggak mungkin gitu ya. Mau terhadap hewan saja kita menyembelihnya itu sembelih dengan cara yang terbaik, senangkan mereka gitu ya. Itu terhadap hewan. Jadi kita berperi kehewanan. Nah, apapun yang teman-teman sebut, ya, hal yang kelihatannya itu dipraktikkan oleh ajaran agama lain, dalam Islam pasti akan mengaturnya. Mungkin itu ya, Bang Amin, ya. Saya setuju al-hikmatu dholatul mu'min, gitu ya. Hikmah kebijaksanaan itu milik orang yang beriman. Ketika kita mendapatkan dari agama lain, dari apapun itu, tapi itu adalah yang bermanfaat, kita ambil, kita praktekkan. Ya. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Jadi Islam itu sempurna ya Ustadz ya. Yang nggak sempurna adalah kita nih, para pengikutnya. Dan tadi yang Ustadz bilang bahwa karena kita adalah agama yang penutup, menyempurnakan agama lain, karena atas dasar itulah pasti segala sesuatunya sudah ada diatur dalam Al-Quran dan Sunnah. Mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, pasti ada. Kalau kita mau terus mempelajari dan mendalami apa yang diajarkan oleh Islam. Makanya majelis seperti ini, majelis ilmu seperti ini, sarana ya Ustadz, Pak Dr. Basuki dan Bapak Ibu sekalian untuk terus mendalami apa yang kita belum tahu tentang Islam, yang sesempurna itu Islam itu. Nah, karena kita belum tahu, makanya kita lah yang harus terus mencari tahu. Semoga iqomah tadi yang Ustadz bilang, kita terus ada dalam diri kita. Oke. Selanjutnya, mungkin Dr. Basuki mau menyampaikan atau dari chat?
Dr. Basuki dulu mungkin, Dok. Nggak usah, yang chat dulu aja. Itu dulu aja. Saya nggak usah. Ustaz, ada pertanyaan dari Ibu Nia, Rumah Sakit Muhammad Fauzan. Ya. Assalamualaikum Ustaz, apakah berdosa memakai Asmaullah atau Asmaul Husna untuk nama anak? Terima kasih karena pernah diingatkan oleh orang lain. Silakan Pak Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Mbak Nia ya. Bahkan kita disuruh memakai nama yang menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khairul asma'i ma nusiba ilallah. Sebaik-baik nama adalah yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nama yang terbaik itu Abdullah. Itu nama yang terbaik. Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu nama is the best. Dinisbatkan kepada Allah langsung. Tapi memang bukan nama Allah yang independen sendiri gitu ya. Namanya Allah gitu, nggak mungkin kan gitu ya. Namanya Qawi gitu ya. Harusnya ada sebelumnya Abdul Qawi gitu ya. Namanya jangan Rahman saja gitu ya. Tapi Abdul Rahman. Ya, menisbatkan ke nama Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau hanya namanya Rahman, apalagi namanya Rob gitu ya. Ada yang namanya Robi. Itu bukan nama Eropa ya, Robi. Robi itu, tapi kalau Robi gitu ya, panjang itu bagus. Tuhanku, gitu ya. Artinya kita ini menisbatkan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan sebagai mengaku sebagai Tuhan ya, bukan. Rabbi Izzati misalkan ya. Nah, boleh-boleh saja. Memang perlu kita konsultasikan dengan ahli agama sebelum kita menetapkan nama ya. Jangan sampai kelihatannya itu bagus tapi menyalahi gitu ya. Kelihatannya itu ada dalam Al-Qur'an tapi malah mengerikan gitu ya. Namanya siapa? Tony. Tony siapa sih? Itu yang ada dalam Al-Qur'an gitu. Siapa? Syaitoni, na'udzubillah. Kan nggak bagus gitu ya. Panggilannya Tony gitu ya. Nama lengkapnya Syaitoni, meskipun dalam Al-Qur'an kan nggak boleh gitu ya. Tapi kalau Tony nama lengkapnya Sultoni ya boleh. Ya, Sultan kan ada dalam Al-Qur'an gitu ya. Banyaklah ya. Jadi kalau kita dinasihati orang lain yang ngerti agama, namanya itu menandingi Allah, bisa juga benar ya, tergantung namanya itu siapa ya. Tapi kalau itu nisbah kepada Allah Subhanahu wa taala itu nggak apa-apa ya. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Hamid ya, Hamidullah ya. Silakan. Namanya kan banyak sekali ya. Yang terpenting dikonsultasikan. Oh ya udah benar gitu ya. Kalau sudah benar kita nggak perlu ragu lagi. Allahu a'lam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin jika ada tanggapan dari Ibu Nia, silakan lewat chat. Dan sambil menunggu, jika ada yang... Atau mungkin bisa disebutkan itu nama anaknya siapa gitu ya. Boleh juga. Pak Ustadz. Atau mungkin Dr. Basuki mau sharing? Baik Ustaz, cukup nanti insya Allah kita pekan depan masih kan Ustaz ya? Insya Allah. Sudah kita bikin semuanya, tinggal kita share ke Mas Dimas. Iya. Iya, Pak Ustaz. Baik, jika tidak ada yang mau bertanya lagi. Oh iya.
Ya, dimohon untuk mengisi evaluasi ya untuk kajian pada hari ini. Baik, untuk menutup kajian pada hari ini, karena sudah tidak ada yang bertanya dan waktu semakin malam untuk beristirahat, kita berdoa bersama-sama yang insya Allah dipimpin, mohon izin Ustadz pada Ustadz Mustafa untuk memimpin doa kita semuanya. Ya, sebelum kita sama-sama memohon kepada Allah SWT sebagai wujud keimanan kita kepada Allah SWT dan keyakinan kita bahwa hajat kita dikabulkan, hadirin hadirat Bapak Ibu yang saya cintai, inti dari diskusi tentang keimanan ini adalah keimanan betul itu adalah sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak bisa diindra, tapi bisa dinilai, bisa dirasakan. Karena itu mewujud dalam lisan kita, dalam tindakan kita, dalam perilaku kita. Ketika menjadi orang yang beriman, insya Allah kita melayani pasien kita, melayani orang yang menjadi tanggungan kita, memberikan pelayanan kepada korban, ya itu dengan senyuman, dengan riang gembira, dengan ikhlas, itu adalah wujud kita orang yang beriman. Jadi ekspresi keimanan itu mewujud dalam diri kita sehari-hari, ya. Semoga keimanan kita itu terus tumbuh, keimanan kita terus hidup, keimanan kita terus menyala dalam dada kita, dan itulah yang nanti akan menghiasi perilaku kita dalam kesiaran kita. Ya, kita memohon kepada Allah SWT agar Allah SWT memberikan taufik hidayahnya kepada kita semakin kokoh iman kita dalam kehidupan akhir zaman yang penuh tantangan ini. Kita juga memohon taufik hidayah Allah SWT kepada orang-orang yang kita cintai, ya, agar dibimbing oleh Allah SWT di akhir zaman ini. Kita memohon kepada Allah SWT, semoga keimanan itu ada dalam diri kita nanti menghembuskan nafas terakhir dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita menjadi mukmin, kita menjadi pengikut Rasulullah SAW, kita akan bersanding dengan Rasulullah SAW, karena siapa saja yang melafadzkan la ilaha illallah shadiqan min qalbihi, benar karena dalam hatinya, dia akan masuk surga insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahal azim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi ma huwa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya arhamar rahimin. Allahumma habib ilainal iman, Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karri ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, ya Tuhan kami, habib ilainal iman, curahkan, menjamkan iman di dada kami, Allah. Wa zayyinhu fi qulubina, hiasi keimanan itu dalam hati kami. Wa karri ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Ya Allah, dengan iman tersebut, jadikan kami benci terhadap kekufuran, kemaksiatan, kefasikan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت
والنجاة من النار والعفو عند الحساب والفوز بالجنة. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh kami memohon kepada Engkau ya Allah, memohon dengan asma Engkau ya Allah, dengan asma yang hanya Engkau yang memilikinya ya Allah. Al-Ahadus Samad, kami memohon kepada Engkau dengan nama Engkau yang esa, nama tempat bergantung, alladzi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Engkau yang tidak melahirkan dan Engkau yang tidak dilahirkan. Allahumma inna nas'aluka bi annana nasyhadu annaka antallah. Kami menyaksikan bahwa Engkau adalah Allah, alladzi lam yalid wa lam yulad. Engkau yang esa, Engkau yang berhak diibadahi, Engkau yang berhak ditaati, Engkau yang berhak diikuti syariatnya. Lam yalid wa lam yulad. Engkau tidak butuh makhluk. Engkau yang mengatur kehidupan ini. Engkau tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya Allah, kami bergantung kepada Engkau. Kami semuanya berbutuh hajat kepada Engkau. Sungguh kami fakir, maka kami butuh kepada Engkau. Ya Ghani, Ya Rahim, irhamna, urzuqna, Ya Arhamar Rahimin. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair. Bala.